Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipa Usri Azumi Hasim, guru SD 001 Tanjung Prangat, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023 Universitas Mula Warman. Kali ini saya akan melakukan uji kinerja di SD 001 Tanjung Prangat, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Mari kita simak videonya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah ya, sehat walafiat. Hari ini siapa yang tidak turun? Aziz, ada yang tahu Aziz kenapa? Enggak ada yang tahu. Semoga kalau izin Aziznya dalam keadaan sehat walafiat. Kalaupun Aziznya sakit, kita doakan semoga Aziznya cepat sembuh ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang materi ide pokok letak geografis Indonesia. Tapi sebelum itu Ibu mau tanya sama Silva. Silva kemarin tahu nggak? Masih ingat nggak? Ide pokok itu artinya apa, Silva? Ide pokok itu ide atau judul. Yang lainnya ada yang tahu ide pokok? Sena lupa. Oke, kita ulang lagi. Ide pokok artinya ide atau gagasan utama di dalam satu paragraf. Oke, kalau ini kemarin kita mempelajari tentang PPKN. PPKN tentang apa kemarin pembahasannya? Tentang apa? Penerapan sila-sila Pancasila. Coba Sena kemarin tentang apa kemarin? Penerapan sila pertama kita disuruh melakukan apa? Kalau sila pertama penerapannya tentang apa? Rajin beribadah. Alika, kalau sila kedua disuruh ngapain Alika? Membantu sesama. Kalau sila ketiga Haikal, sila ketiga kita disuruh untuk menerapkan apa? Menerapkan apa? Sila ketiga ada yang tahu? Cinta tanah air. Kalau sila keempat disuruh apa? Musyawarah. Sila kelima apa? Adil terhadap sesama. Oke, kita ulang dulu. Ide pokok tadi artinya ide atau gagasan utama dalam setiap paragraf. Kalau pengamalan sila-sila Pancasila tadi yang pertama kan kita disuruh untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua apa tadi? Membantu sesama. Yang ketiga apa? Cinta tanah air. Yang keempat bermusyawarah untuk mufakat. Yang kelima adil terhadap sesama. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita menyanyikan sebuah lagu. Ini lagunya kalian kita nyanyikan bersama ya. Ini lagunya sering kalian dengar juga. Kita nyanyi sama-sama ya. Ini lagunya lagu pemuda Pancasila. Kita nyanyi bersama ya.
Jadi kita harus selalu mengamalkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mulai bekerja gotong royong, kerjasama, mencintai sesama, itu semuanya harus kita lakukan untuk apa? Untuk penerapan sila-sila Pancasila. Supaya apa? Supaya kalian nanti ke depannya saat kalian besar, kalian sudah terbiasa untuk selalu membantu sesama dan beribadah kepada Tuhan untuk pengamalan sila-sila Pancasila tersebut ya. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, kalian sudah berada di kelompok kalian masing-masing. Tapi sebelum itu, kita akan membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Apa yang kita lakukan hari ini aja? Apa yang kita akan lakukan? Agar penerapan agar pembelajaran hari ini berlanjut atau berjalan seperti biasanya. Apa yang pertama kita harus ngapain? Oke, jangan ribut saat kita belajar. Terus apa lagi kesepakatan yang kedua? Oke, tidak boleh bermain-main saat guru menjelaskan. Terus selanjutnya? Mendengarkan guru saat menjelaskan. Apa lagi? Di saat dikasih tugas berarti kita harus apa? Mengerjakan tugas. Berarti kesepakatan kita ada 4 ya. Mendengarkan guru saat guru menjelaskan, terus tidak boleh ribut, terus mengerjakan tugas, terus yang tidak boleh bermain-main. Oke, jadi sepanjang pelajaran hari ini kalian harus, kita bersama ibu dan kalian harus melakukan 4 hal tersebut sampai pembelajaran kita berakhir. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang persebaran kepadatan penduduk di Indonesia. Ya, kalian lihat ke depan, itu adalah sebuah peta kepadatan penduduk. Ya, ini namanya peta kepadatan penduduk yang ada di Indonesia. Ya. Kalian lihat, ini namanya peta kepadatan penduduk yang ada di Indonesia. Yang berwarna hijau berarti dia paling banyak, ya, paling banyak. Warna hijau ini berarti nyatakan paling banyak. Kemudian warna apa? Lagi hijaunya ada 3, ya. Hijau tua itu menandakan dia paling banyak. Kemudian hijau yang kedua menandakan dia posisinya kedua. Kemudian yang ketiga posisinya warna hijau juga, terbanyak ketiga. Kemudian warna apa lagi? Oranye terbanyak pertama ada, kemudian ada terbanyak kedua juga warna oranye. Yang terakhir warna merah, terus sedikit dan tidak banyak sama sekali. Jadi persebaran penduduk Indonesia itu ada seperti ini ya. Penyebaran kepadatan penduduk. Jadi yang paling padat yang mana? Di mana? Hijau. Hijau ada di mana sayang? Di mana? Ada di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Itu tempat kepadatan penduduk yang ada di Indonesia. Oke, kita lanjut. Sampai sini ada yang bertanya dulu? Tentang kepadatan penduduk? Atau kita lanjut dulu ya? Oke, selanjutnya ini adalah persebaran suku-suku yang ada di Indonesia. Sukunya apa aja? Ada yang tahu nggak? Di daerah kita aja, di Kabupaten Berau ini atau di Tanjung Perak sini, ada suku apa aja? Banjar, apa lagi? Jawa, apa lagi? Toraja, apa lagi? Sunda, Berau, apa lagi? Bugis, apa lagi? Timor ya, ada juga Timor ya. Apalagi Lombok ada juga, Batak ada juga ya. Banyak sekali suku yang ada di daerah kita sini aja, di daerah sini aja sudah banyak. Yang ini persebaran suku-suku yang ada di Indonesia, banyak sekali warnanya. Berarti sukunya sangat banyak di Indonesia. Oke, kita lanjut lagi dulu ya. Oke, ini tentang persebaran agama. Kalau yang tadi yang pertama, slide yang pertama itu adalah persebaran kepadatan penduduk. Yang
Gambarnya jelas, lihat di buku cetak kalian ya. Suka apa? Punya ibu suka apa? Huruf L. Ya. Iya. Kelihatan sih posisinya di sini. Ya. Ini ya. Ini pulaunya. Ini berarti dia ada. Ya ganti. Oh. Ya tinggal kan squad lagi. Bisa kayak gini. Guys, tadi sambungannya belakang ini kan. Oh iya, ini semua apa? Saya di Bali. Berarti Pulau Bali dan jadi Pulau Bali di mana? Pulau Bali. Kemudian ke sini. Pulau Bali yang mana? Betul. Oh, Pulau Bali sini Bali. Dari sana sini Jawa. Ya. Kalau nggak bisa di ini, nggak bisa di berjalan dengan lancar. Untuk pertemuan kita hari ini, kita akan melanjutkan tema 1 muatan IPS, yaitu tentang peta persebaran kepadatan penduduk, suku, dan agama yang ada di Indonesia. Nah, untuk itu, agar kita dapat memahami materi ini dengan baik, yuk sama-sama kita simak video pembelajaran berikut ini. Geografis Indonesia. Kali ini kita akan mempelajari tentang karakteristik geografis Indonesia di Jakarta. Apa yang kita mengenal tentang sendiri atau sebuah ilmu yang dilukiskan di suatu bidang kata dengan skala tertentu. Konsep peta dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah peta umum dan yang kedua adalah peta khusus. Peta umum adalah yang memperlihatkan suatu daerah secara umum. Contohnya adalah pemanfaatan alam dan pemanfaatan langsung yang terdapat di daerah tersebut. Dan peta khusus adalah peta yang memperlihatkan hal-hal khusus dari suatu daerah. Peta ini sebagai bentuk informasi. Contohnya adalah peta kalau pendidikan sudah selesai, yang nanti menjelaskan lanjut tentang berbagai informasi pendidikan seperti jumlah penduduk, kepadatan penduduk, sebaran penduduk, sebaran suku bangsa, sebaran agama, dan antar jenis kelompok. Contoh dari peta umum adalah penampakan alam dan penampakan buatan. Penampakan alam adalah segala sesuatu yang terjadi secara alami yang disebabkan oleh peristiwa alam dan bukan buatan manusia. Contohnya adalah gunung, sungai, danau, laut, dan lain-lain. Penampakan buatan adalah daerah yang sengaja
dibuat oleh manusia di lingkungan baru untuk kepentingan tertentu. Contohnya adalah sawah, kebun, jalan, jembatan, perumahan, bendungan, dan lain-lain. Berikut ini adalah contoh dari pemanfaatan alam. Laut, gunung, danau, dan sungai. Berikutnya adalah yang termasuk dalam pemanfaatan buatan, yaitu jalan raya, jembatan, sawah, taman, bendungan, dan candi. Contoh peta khusus adalah peta persebaran kepadatan penduduk Indonesia tahun 2018. Di sini bisa dilihat antara peta Indonesia dengan berbagai warna sebagai simbol kepadatan penduduk. Dimulai dari pulau dengan warna sawah adalah dengan warna pulau sebanyak kurang dari 22% kapasitas. Kemudian susul dengan warna yang berbeda, yaitu antara 39 sampai 79% ini. Kemudian yang berwarna kuning adalah 40 sampai 200 jiwa per kapita persegi, dan yang berwarna biru adalah lebih dari 250 jiwa per kapita persegi. Dari situ kita melihat pulau mana yang memiliki kepadatan penduduk paling banyak, yaitu adalah Pulau Jawa. Pulau Jawa memiliki penduduk lebih banyak atau banyak dari seluruh Indonesia. Disusul dengan yang berwarna kuning yaitu Sumatera dan Sulawesi atau kecil yang Lombok. Kemudian yang untuk sertifikat penduduknya adalah di Pulau Papua, kurang dari 35 jiwa per kapita persegi. Selanjutnya adalah kita sebenarnya suku bangsa yang ada di Indonesia. Indonesia terdiri dari 30% provinsi yang tersebar di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Masing-masing pulau memiliki suku bangsa yang berbeda. Di Pulau Sumatera ada suku Aceh, suku Batak, Minang, dan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Sebelum memulai pembelajaran, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Untuk pertemuan kita hari ini, kita akan melanjutkan tema 1 muatan IPS, yaitu tentang peta persebaran kepadatan penduduk, suku, dan agama yang ada di Indonesia. Nah, untuk itu agar kita dapat memahami materi ini dengan baik, yuk sama-sama kita Sudah selesai? Kelompok 1 sudah selesai? Belum? Kelompok 3 gimana? Belum? Oke, sudah, kita tunggu kelompok 2 dan kelompok 3 dulu. Baru kalian ibu suruh maju ke depan mewakili kelompoknya masing-masing ya. Kelompok kedua adalah
khusus para sahabat sebagai kedatangan Indonesia tahun 2018. Ini pertama adalah untuk Indonesia dengan beberapa dari dua pada Kemudian pulau dengan waktu yang sama dengan Kelompok 2 gimana? Kelompok 2, kelompok 3 sudah selesai. Oke, sudah semua ya. Sekarang coba kelompoknya Nela, kelompok 3 maju ke depan. Beritahu kita jawaban kalian tentang pertanyaan tersebut apa? Pertanyaan nomor 1. Pulau manakah yang paling padat penduduk di Indonesia? Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan. Oke. Papua. Pulau manakah yang paling sedikit penduduk di Indonesia? Papua. Nomor 3. Berapa jumlah kepadatan penduduk provinsi Lampung? Jawabannya adalah 200 sampai 599. Nomor 4. Berapa jumlah kepadatan penduduk provinsi Papua Barat? Jawabannya adalah 10. Berapakah jumlah kepadatan penduduk provinsi tempat tinggalmu? Jawabannya adalah 100 sampai 199. Oke, jawaban kelompok lain gimana? Kelompok 2 dan kelompok 1 sama? Enggak. Oke, sekarang kelompok 1 Silva, coba. Kelompok 1. Pulau manakah yang paling padat penduduknya di Indonesia? Jawabannya adalah Jawa dan Kalimantan Tengah. Nomor 2, pulau manakah yang paling sedikit penduduknya di Indonesia? Jawabannya adalah Papua. 3, berapakah jumlah kepadatan penduduk provinsi Lampung? 200 sampai 599 jiwa. Nomor 4, berapakah jumlah kepadatan penduduk provinsi Papua Barat? Jawabannya 50 sampai 99 jiwa. Nomor 5, berapakah jumlah kepadatan penduduk provinsi tempat tinggalmu? 10.000 jiwa. Oke, ada yang sama lagi? Sama. Oke, kelompok 2 silakan. Rizky, Edi. Pertanyaan, pulau manakah yang paling padat penduduknya di Indonesia? Jawab. 2, pulau manakah yang
Jawabannya sama. Kemudian jawaban yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, Provinsi Lampung. Provinsi Lampung itu dia sama daerah Papua, kurang lebih ya. Kurang lebih Papua dengan daerah Lampung jumlah penduduknya hampir sama. Berapa? Hampir sama. Kita ngambilnya di pertengahan saja. Pertengahan di bagian akhir ya, bukan pertengahan. Kita ngambilnya di paling akhir, di bawah 1299 itu kepadatan provinsi Papua Barat dengan Lampung sama ya. Kemudian kalau di daerah tempat tinggal kita berada di daerah mana? Kalimantan itu pertengahan ya, Kalimantan itu pertengahan. Berarti jumlah penduduknya 100 sampai berapa? 100 sampai 199 karena kita berada di pertengahan. Kita belum padat sama sekali ya, belum padat. Daerah Kalimantan itu masih sangat luas, jadi belum termasuk padat penduduknya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Tidak ya? Sudah jelas semua? Oke, setelah ini kita lanjut kerjakan LKPD-nya. Kita masih punya panjang waktu. Sekarang kita pindah ke lembar kedua yang gambar suku bangsa ya. Tadi persebaran penduduk sudah ya, persebaran penduduknya. Sekarang kita persebaran suku bangsa ya. Suku bangsa yang ini ya. Sudah kan? Sudah? Oke, sekarang tugas kalian itu sambungannya di belakang ya. Sambungannya ada di belakang. Coba kalian lihat di belakangnya ada sambungannya. Sambungannya ada di belakang sini ya. Sambungannya ada di belakang. Sekarang kalian jodohkan masing-masing sukunya ke pulau yang ada di gambar LKPD kalian ya. Di situ ada gambar orang memakai pakaian adat dan pulau. Jadi kalian tinggal mencocokkan saja terlebih dahulu suku yang mana berada di pulau apa. Sekarang ibu kasih waktu untuk mengerjakan. Sekarang boleh lanjut kerjakan sukunya tadi. Ini kan sudah? Semuanya ada di dalam buku tugasnya. Coba kalian lihat ya. Tinggal kalian cocokin saja. Sambungan gambarnya ada di belakang ya. Ada di belakang ya. Gambarnya ya. Ini suka apa? Suka apa? Cari pulaunya pulau mana? Jawabnya suka apa? Jawa apa? Dan bajunya. Cari Jawa mana? Kayak gitu. Nah, cek pulaunya kan lebih jelasnya ada di sini aja. Di situ ada gambarnya di sini. Nah, karena kalian lebih jelas gambarnya di sini. Itu gambar-gambar apa ya? Kasih makan. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Semoga bermanfaat. Kritik dan sarannya saya tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.